Halo semuanya, apa kabar? Seperti biasa, saya ini berada di belakang rumah sambil lihat kebun, sambil nyantai-nyantai. Dan selamat datang kembali di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan baik ya. Hari ini aku mau ngobrolin sesuatu yang mungkin udah sering banget kita dengar, tapi kadang kita sepelekan. Padahal dampaknya itu loh bisa luar biasa banget dalam hidup kita. Untuk kali ini kita akan membahas soal afirmasi personal. Mungkin sebagian dari kalian mikir, afirmasi itu kan cuma ngomong ke diri sendiri. Apa sih gunanya? Jujur, dulu aku juga skeptis. Sama skeptisnya kayak waktu pertama kali dengerin lagu pop dangdut koplo. Lagunya lagu pop pakai dangdut koplo. Bagaimana skeptisnya? Jadi butuh waktu buat nyerna. Tapi begitu nyangkut, wah, susah lepas. Tapi setelah ngalamin sendiri, aku bisa bilang afirmasi itu bukan cuma omongan kosong. Afirmasi itu punya kekuatan, dan kekuatannya itu nyata. Awal mula aku kenal afirmasi. Ini aku pertama kali kenal afirmasi itu bukan dari buku motivasi tebal atau seminar mahal, tapi justru dari situasi yang bikin kepala pusing 7 keliling. Skripsi. Ya, kalian tahu lah ya, masa-masa skripsi itu penuh drama. Revisi tak berujung, dan kadang bikin rasa percaya diri anjlok ke titik nol. Hancur parah. Dulu tiap kali ngerasa buntu, aku sering banget ngeluh ke teman-teman. Duh, kayaknya skripsi gue nggak bakal kelar deh. Atau gini, gue nggak yakin bisa nulis ini. Makin sering aku ucapin itu, makin berat rasanya ngerjain skripsi. Kayak ada tembok gede di depan mata. Sampai suatu hari temanku yang waktu itu lagi tertarik banget sama self development bilang gini, coba deh jangan ngomong gitu terus, coba afirmasi yang positif. Awalnya aku ketawa, tapi dia serius. Akhirnya aku iseng-iseng nyoba. Tiap pagi sebelum mulai nulis skripsi, aku berdiri di depan cermin, lihat diri sendiri, terus ngucapin, aku bisa menyelesaikan skripsiku dengan baik. Aku cerdas dan mampu. Kedengarannya konyol kan? Tapi aku lakuin itu tiap hari loh. Ajaibnya, perlahan tapi pasti ada perubahan. Aku mulai ngerasa lebih tenang. Ide-ide mulai muncul. Nggak ada lagi perasaan terbebani setiap mau nulis. Dan ya, akhirnya skripsi itu kelar, lulus dengan hasil yang memuaskan. Dari situ aku mulai percaya, mungkin ada sesuatu di balik omong kosong ini. Setelah lulus, aku sempat mengalami apa yang orang sebut quarter life crisis. Bingung mau ngapain, kerjaan belum ada, rasanya kok hidup gini-gini aja. Di titik itu aku coba lagi pakai afirmasi, tapi kali ini lebih spesifik. Aku sering mengulang-ulang. Aku berkata begini, aku menemukan pekerjaan yang sesuai passionku.
aku punya banyak kesempatan. Itu saya ulang beberapa kali dan yakin dengan kata-kata itu. Dan gak lama kemudian aku dapat tawaran kerja yang sesuai banget sama apa yang aku impikan. Gimana sih afirmasi itu bekerja? Kayak gini. Oke, itu cerita personalku ya, yang di atas tadi. Tapi kenapa sih afirmasi bisa bekerja? Apa cuma kebetulan? Tentu saja tidak. Ada penjelasan logisnya. Meskipun mungkin agak disederhanakan ya. Menurut pemahamanku, afirmasi itu bekerja dengan cara memprogram ulang pikiran bawah sadar kita. Pikiran kita itu kan kuat banget ya. Apa yang kita yakini sering kali jadi kenyataan. Kalau kita terus-menerus ngomong negatif tentang diri sendiri atau situasi, pikiran bawah sadar kita akan menerima itu sebagai kebenaran dan kemudian mengarahkan kita ke arah sana. Bayangkan kayak gini. Pikiran kita itu seperti tanah subur. Apapun benih yang kita tanam, itu yang akan tumbuh. Yang kita tanam apa? Berupa pikiran ataupun berupa perkataan. Kalau kita tanam benih keraguan, ya yang tumbuh keraguan. Tapi kalau kita tanam benih keyakinan positif, yang tumbuh juga hal-hal baik. Jadi ini, afirmasi positif ini bisa membantu kita untuk yang pertama, mengubah pola pikir negatif. Kadang kita nggak sadar seberapa sering kita mengkritik diri sendiri. Afirmasi membantu kita untuk mengganti kritik itu dengan pujian dan keyakinan. Yang kedua, afirmasi bisa meningkatkan rasa percaya diri. Ketika kita terus-menerus mengucapkan hal-hal baik tentang diri sendiri, secara otomatis rasa percaya diri kita akan meningkat. Kita jadi lebih berani mencoba hal baru dan menghadapi tantangan. Selanjutnya, afirmasi juga bisa fokus pada solusi. Daripada fokus pada masalah, afirmasi mengarahkan pikiran kita untuk mencari solusi dan melihat peluang. Selanjutnya, afirmasi positif juga dapat menarik hal-hal positif. Ada konsep yang namanya law of attraction. Meskipun ini masih jadi perdebatan, tapi banyak yang meyakini bahwa apa yang kita pikirkan dan rasakan itu yang akan kita tarik ke dalam hidup kita. Afirmasi membantu kita untuk fokus pada hal-hal positif yang ingin kita capai. Dan ini tips membuat afirmasi yang ampuh. Coba dengarkan ya. Kalau kalian tertarik untuk mencoba kekuatan afirmasi, ada beberapa tips nih agar afirmasi kalian lebih ampuh. Yang pertama, gunakan bahasa positif dan present tense. Jangan gunakan kata tidak atau bukan. Misalnya, daripada kamu bilang aku tidak akan gagal, lebih baik kamu bilang aku berhasil. Ya, saya ulangi, daripada kamu bilang aku tidak akan gagal, lebih baik kamu bilang aku berhasil. Dan gunakan present tense seolah-olah hal itu sudah terjadi. Seperti contoh, aku sehat dan energik. Langsung saja gitu. Bukan aku akan sehat, tapi lebih yakinkan lagi dengan kata-kata aku sehat dan energik. Kemudian tips yang kedua, lebih spesifik dan jelas. Jangan terlalu umum. Kalau mau afirmasi tentang karir, jangan cuma aku sukses, tapi lebih spesifikkan.
aku mendapatkan promosi di pekerjaanku dan berkontribusi besar. Semisal seperti itu. Atau kalau kamu ingin menjadi seorang dokter, yakinkan. Jangan cuma semoga aku jadi dokter, enggak. Tapi yakinkan lagi, kelak aku akan menjadi dokter hebat yang bisa membantu semua masyarakat. Gitu. Oke, selanjutnya tipsnya, ucapkan dengan perasaan. Ini yang penting. Jangan cuma ngomong kayak robot. Rasakan setiap kata yang kamu ucapkan. Visualisasikan apa yang kamu inginkan. Semakin kamu bisa merasakan emosinya, semakin kuat efeknya. Dan selanjutnya, ulangi secara konsisten. Afirmasi itu seperti olahraga otot. Kalau cuma sekali latihan, nggak akan ada hasilnya. Lakukan setiap hari, minimal 5-10 menit. Pagi hari setelah bangun tidur dan malam sebelum tidur adalah waktu yang paling baik, karena pikiran kita lebih reseptif. Ini memang sulit, tapi ya kalau tidak dicoba mau gimana kita. Yang selanjutnya, kita harus percaya dan lepaskan. Setelah mengucapkan afirmasi, lepaskan keraguan. Percaya bahwa hal itu akan terjadi. Jangan terlalu memikirkan bagaimana hal itu akan terjadi. Biarkan alam semesta yang bekerja. Ya, kamu siap? Mulai sekarang, ubah cara kita berbicara pada diri sendiri. Teman-teman, afirmasi personal itu bukan sulap, bukan pula kekuatan mistis. Ini adalah tentang bagaimana kita melatih pikiran kita, bagaimana kita berbicara pada diri sendiri. Karena percaya atau tidak, orang yang paling sering kita ajak bicara adalah diri kita sendiri. Jadi kenapa tidak kita ajak bicara yang baik-baik aja? Nah, aku tantang kalian untuk mencoba afirmasi ini selama 21 hari. Lihat apa yang terjadi dalam hidup kalian. Mungkin hasilnya nggak langsung instan, tapi aku yakin perubahan kecil yang positif pasti akan kalian rasakan. Nah, kalau kalian punya pengalaman menarik tentang afirmasi, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Aku penasaran banget dengan cerita kalian. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena bakalan banyak lagi tips-tips kesuksesan yang akan saya paparkan di sini. Kalau kamu ingin mengetahui apa saja materi-materi yang akan kita bahas, coba klik di kolom deskripsi. Di situ akan saya kasih apa saja yang akan kita bahas. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.